Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran buat semua dulur-dulur dimanapun berada. Semoga semua dulur-dulur selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu diberi kesehatan dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Oke dulur-dulur, untuk menanggapi tentang banyaknya pertanyaan dari dulur-dulur semua, kenapa pihak dari Mas Topik kok tidak menempati di Padepokan Agung Madiun? Nah, oke dulur-dulur, dulu saya pernah melakukan mediasi bersama teman-teman dengan dihadiri Mas Topik juga, mempertanyakan kenapa kalau pihaknya Mas Topik sudah menang di MK, di Mahkamah Konstitusi, sudah memenangkan sidang, dan kenapa kok tidak menempati atau mengambil alih Padepokan Pusat Agung Madiun. Nah, dulu itu yang saya simak itu kan waktu mediasi itu kan waktu rapat itu kan, dari dulur-dulur itu kan banyak yang mempertanyakan kenapa kok tidak ada komando atau perintah untuk mengambil alih Padepokan Pusat Madiun. Nah, gitu dulur-dulur. Dan ini kan dari sedulur-sedulur semua kan mempertanyakan itu, kenapa kok tidak mau mengambil alih. Nah, padahal kan harapan semua dulur-dulur dari pihaknya Mas Topik itu kan pengennya Mas Topik itu bisa mengambil alih Padepokan Pusat Madiun, karena kan yang namanya Persaudaraan Setia-Hati Trate atau organisasi PSHT itu kan tidak bisa jauh dengan kata-kata Padepokan Pusat Madiun. Yang namanya PSHT ya padepokannya di Pusat Madiun. Nah, itu kan kemarin dari Mas Topik itu kan juga sudah menjawab dengan alasan-alasan atau berbagai alasan kenapa pihak Mas Topik tidak melakukan atau tidak melaksanakan untuk mengambil alih Padepokan Pusat Agung Madiun, dikarenakan Mas Topik tidak mau, garis bawah ya, Mas Topik tidak mau adanya kerusuhan atau clash antar saudara sendiri. Yang ditakutkan gara-gara egonya untuk mengambil alih padepokan menyebabkan pertumpahan darah atau mengakibatkan perang antar saudara. Yang dulu dimana antara arus bawah itu kan tidak menganggap adanya P16 atau P17, yang ada hanya persaudaraan. Tapi kini semenjak ada dua kepemimpinan menjadi terbelah antara kubunya Mas Murjoko dan kubunya Mas Topik. Nah, maka dari itu kemarin penjelasan dari Mas Topik kenapa kok tidak mau mengambil alih padepokan, dikarenakan Mas Topik tidak mau adanya pertempuran, adanya pertumpahan darah, adanya perkelahian antar saudara. Karena tidak dipungkiri, kalaupun Mas Topik mau mengambil alih, itu sudah pasti akan ada pertumpahan darah. Yang kemarin, beberapa tahun kemarin, Mas Topik sudah mau mengagendakan silaturahmi ke Padepokan Pusat Madiun, tapi oleh rombongan Mbak Pipit CS itu kan sudah diancam melalui media sosial. Kalau memang rombongannya Mas Topik berani ke Padepokan Agung, ya bakal ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Karena kan narasinya dari Mbak Pipit kemarin kan juga narasi arogan dan seolah-olah menantang secara arogan untuk kedatangannya Mas Topik. Ya mungkin kedatangan Mas Topik yang kemarin itu kan ke Padepokan Pusat Agung Madiun intinya kan silaturahmi ke sana, tapi kan dari pihaknya Mbak Pipit Cemplok itu kan sudah menganggap gitu untuk perang. Kalau berani datang ke Pusat Madiun, dari pihaknya Mbak Pipit itu kan siap perang. Nah, padahal kan dari pihaknya Mas Topik datangnya kan ingin bersilaturahmi, bukan untuk merebut Padepokan Pusat Madiun. Itu kok yang narasinya atau penjelasannya dari Mas Topik kemarin.
Tapi ya semua kembali ke pribadinya masing-masing. Isi hati seseorang kita juga tidak tahu. Isi hatinya Mas Murjoko dengan niat-niatnya bagaimana kita juga tidak tahu. Untuk Mas Topik begitu pula sebaliknya, kita niat hatinya bagaimana kita juga tidak tahu. Ya kita ambil hikmahnya saja. Kenapa Mas Topik kemarin tidak mengambil alih Padepokan Pusat Madiun? Ya dikarenakan itu tadi dulur-dulur, ya perlu digarisbawahi lagi, Mas Topik tidak mau adanya perkelahian atau pertumpahan darah, mungkin ya perang ataupun gimana dengan saudara sendiri. Itu tidak diinginkan oleh Kang Mas Topik. Dan saya tegaskan, saya tidak membela Mas Topik ataupun Mas Murjoko. Saya hanya menginginkan perdamaian. Biarpun Mas Topik sudah punya wadah sendiri, Mas Murjoko punya wadah sendiri, ya kembali saya ulangi, kalau untuk menyawiji saya kira sudah tidak bisa lagi, karena circle-nya sudah berbeda dan pembahasannya juga sudah berbeda antara P16 dan P17. Mereka sudah punya visi dan misi sendiri-sendiri. Ya kita Allahualam saja, kita serahkan untuk Padepokan Pusat Madiun Jalan Merak nomor 10. Semoga bisa dirawat dengan baik oleh pihaknya Kang Mas Murjoko. Semoga ke depan untuk Pusat Madiun Padepokannya lebih bagus lagi, banyak siswanya yang bermanfaat, migunani, berguna bagi nusa dan bangsa, tidak membuat rusuh dan tidak menjadi momok di masyarakat, dan harus bisa membanggakan masyarakat kalau PSHT itu bisa menjadi pengayom di masyarakat. Jangan hanya berdalih untuk menjaga diri tetapi bikin rusuh di masyarakat. Nah itu kan ya tidak benar. Harus bisa menjaga diri dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya paling tidak jadi pengayom, contoh yang baik bagi masyarakat. Begitu pula sebaliknya untuk pihaknya Mas Topik, semoga bisa membuat Padepokan sendiri ya mengalah itu juga lebih baik demi keamanan dan ketentraman. Jangan sampai PSHT dinilai negara itu kan organisasi besar tapi meresahkan, ribut antar keluarga kan ya juga tidak baik. Tapi keputusan Mas Topik untuk mengambil keputusan tidak mengambil alih Pusat Madiun Padepokan, tidak mengambil alih Padepokan juga saya apresiasi, bagus. Jangan sampai ada pertumpahan darah, dan semoga untuk Mas Topik legowo dan bisa membuat Padepokan sendiri, mengembangkan organisasinya, entah pusatnya di Jakarta mau dimanapun, apa untuk membuat di Pusat Madiun ya monggo silahkan. Yang pada intinya legowo itu lebih bagus, mengalah juga lebih bagus. Jangan berkesan berebut kebenaran. Ya mungkin itu dulu dulur-dulur. Kalau banyak ucapan saya yang salah ya itu dari saya. Kalaupun ada benar dan ada hikmahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya oke dulur-dulur. Ya saya kira ulasan saya itu dulu, semoga bermanfaat dan jangan sampai ada kisruh antar saudara lagi. Semoga dengan mengalahnya Mas Topik bisa membuka jalan yang lebih baru lagi untuk organisasi PSHT, baik untuk PSHT dengan Pamsernya ataupun PSHT dengan Korlapnya. Semoga kedua-duanya tetap jaya menjalankan amanah-amanah dari para leluhur kita. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.